Istighfar para wali, penyebab setiap ucapan terkabul, jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi kami Al-Faqir Mu'allim akan memberikan ijazah amalan, yaitu berupa istighfarul auliya, istighfarnya para wali-wali Allah. Karena barang siapa nih yang melanggengkan membaca istighfarul auliya pada setiap hari sebanyak minimal 27 kali. Jadi minimal 27 kali, bisa dibaca pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga bisa dibaca malam hari. Pokoknya minimal 27 hari. Setiap hari nih, ya setiap hari. Itu fadilahnya luar biasa. Karena istighfar auliya itu di dalamnya memuat permohonan ampun untuk diri sendiri, kemudian permohonan ampun untuk kedua orang tua, dan permohonan ampun untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, serta permohonan ampun untuk saudara-saudara kita sesama kaum mukminin wal mukminat dan kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah istighfar ini sering disebut sebagai istighfarnya para wali atau istighfarul auliya. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, dan mintalah ampun oleh engkau, li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minina, dan untuk dosanya orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan untuk dosanya orang mukmin perempuan. Perhatikan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Azza wa Jalla perintah agar kita memohon ampun kepadanya, agar dosa-dosa kita sendiri diampuni oleh Allah dan juga dosanya orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Di dalam surat Muhammad ini tidak menyebutkan tentang wal muslimin wal muslimat. Jadi yang disebutkan hanya al mukminin wal mukminat. Tetapi di dalam istighfar auliya ditambahi lafaz al muslimin wal muslimat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an qala, telah berkata oleh beliau Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu, telah mendengar oleh saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu sedang bersabda oleh Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa sab'ina marratan, sab'an wa ishrina marratan, kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ardi. Yang artinya, man, barang siapa istaghfara, yang memohon ampun oleh dia, man, lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan untuk orang-orang mukmin perempuan, kulla yaumin, pada setiap hari. Jadi syaratnya setiap hari nih secara istiqomah, sebanyak sab'an wa ishrina marratan, 27 kali, minimal 27 kali. Kalau lebih juga lebih bagus, tapi kalau bisa jangan kurang begitu ya, karena batasan 27 kali ini adalah batasan minimal. Karena maka ada oleh diaman minal ladzina, yaitu termasuk orang-orang yang yustajabu lahum, diijabahi lahum, terhadap baginya dia, alladzina, wa yurzaqu bihim, wa yurzaku, dan akan diberikan rizki bihim, dengan sebab mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun, membaca istighfar untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, ahlul ardi, terhadap penduduk bumi. Artinya begini, barang siapa nih yang senantiasa melanggengkan, mengistiqomahkan membaca istighfar auliya pada setiap hari sebanyak 27 kali, kana minal ladzina yustajabu lahum, maka dia termasuk orang-orang yang diijabahi setiap perkataannya, kata-katanya menjadi kenyataan,
Ini baru kata-kata loh ya, belum doa-doanya. Kata-katanya saja menjadi mustajab, terkabul. Kalau seandainya dia mengucapkan jelek, terjadi. Kalau dia mengucapkan baik juga terjadi. Oleh sebab itulah sekali lagi bagi orang-orang yang sudah senantiasa mengistiqomahkan membaca istighfarul auliya, jangan sekali-kali ngucap-ngucap yang jelek. Apalagi berkata-kata kepada keluarganya, istrinya, anak cucunya misalnya. Ngomong yang jelek-jelek, khawatirnya akan terjadi, akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah senantiasa membaca istighfarul auliya ini hendaklah senantiasa berkata-kata yang baik. Kemudian fadilah yang kedua, penduduk bumi ini diberikan rizki dengan sebab orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Luar biasa, coba bayangkan. Penduduk bumi diberikan rizki oleh Allah dengan sebab orang yang membaca istighfar auliya. Qala Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid. Telah berkata oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawahu At-Tabarani, telah meriwayatkan pada hadis At-Tabarani oleh Imam At-Tabarani. Wa fi, dan yaitu tetap di dalam hadis Utsman bin Abil Atikati, bermula Utsman bin Abil Atikah, du'afaul al-jumhur, du'afa telah melemahkan kepada Utsman bin Abil Atikah al-jumhur oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama. Wa baqiyatu rijali thiqatun, dan sisanya perawi hadisnya thiqatun, yaitu orang-orang yang terpercaya. Kemudian bagaimanakah sighat istighfarul auliya? Sighat itu bentuk kata, bentuk kalimatnya, redaksi kalimat istighfarul auliya itu seperti apa? Sebenarnya mayoritas kaum muslimin wal muslimat di Indonesia sudah hafal, karena redaksinya seperti yang ada di dalam layar kaca video itu. Kita baca, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hanya saja nih biasanya di Indonesia itu mendahulukan lafaz wali jami'il muslimin, muslimin wal muslimat didahulukan, baru wal mu'minin wal mu'minat. Tetapi nih kalau menurut Al-Quran dan Al-Hadis, yang disebutkan itu hanya al-mu'minin wal mu'minat. Oleh sebab itu hendaklah didahulukan lafaz al-mu'minin wal mu'minat, didahulukan daripada lafaz al-muslimin wal muslimat. Kemudian dari segi kedudukan nih, derajat, kedudukan dan derajatnya orang-orang yang beriman itu lebih tinggi daripada orang-orang yang Islam. Karena kan banyak orang Islam tapi tidak beriman. Banyak tuh orang Islam tapi tidak beriman. Contohnya kan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tidak sholat. Itu orangnya Islam tetapi tidak mukmin, ya. Oleh sebab itu hendaklah didahulukan lafaz al-mu'minin wal mu'minat, setelah itu baru wal muslimin wal muslimat. Mari kita baca ulang-ulang. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya, astaghfiru, mohon ampun oleh saya Allah kepada Allah al-azimah yang maha agung, li, untuk saya sendiri, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua saya, wali ashabil huquqi, dan untuk orang-orang yang memiliki hak al-wajibati yang wajib aliyah atas diriku, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, dan untuk seluruh saudara-saudara orang yang beriman laki-laki dan perempuan, wal muslimin wal muslimat, dan orang yang muslim laki-laki dan perempuan, al ahya' minhum wal amwat, yang hidup di antara mereka maupun yang telah mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.